warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's pray and praise to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Don't forget to send salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. On this occasion, I will discuss the hadith from Kitab Bulughul Maram by Ibn Hajar al-Asqalani, hadith number 849. عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه Muslim. Translation of Hadith. From Jabir, may Allah be pleased with him, he said, the Messenger of Allah, peace and blessing of Allah be upon him, cursed the one who takes riba, usury, the one who pays riba, or the one who writes the riba, the secretary, and the two witnesses who witness the riba transaction. He said, all of them are equal in sin. Narrated by Muslim. Terjemahan hadis. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, nasabah, dan penyetor riba, nasabah, penulis transaksi riba, sekretari, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semuanya sama dalam dosa. Hadis riwayat Muslim nomor 1598. Intisari hadis. 1. Penjelasan tentang haramnya riba. Yang kedua, riba perbuatan yang sangat tercela, bahkan pelakunya mendapatkan dosa besar dan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Haramnya menjadi saksi atas suatu perbuatan haram, dan haram pula kalau menolong dalam perbuatan yang haram. Relevansi hadis dan pengertian riba. Di sekolah Islam Akhir kita diajarkan untuk menggunakan transaksi yang halal, dan hal ini berlaku untuk semua warga akhirat, termasuk siswa. Di asrama kita tidak diperkenankan pinjam-meminjam barang dan uang, terlebih meminjamkan uang dan mensyaratkan kembali dengan jumlah yang lebih besar. Ini termasuk transaksi riba. Pengertian riba berasal dari kata kerja raba yarbu, artinya tambahan. Secara istilah adalah tambahan pada sesuatu. Seluruh pinjam meminjam yang menarik keuntungan termasuk riba, dan hal ini sangat dilarang oleh agama. Insight Bukharilah Ibnu Khaldun yang merupakan catatan perjalanan Ibnu Khaldun ke timur dan barat, menawarkan banyak insight tentang pemikiran dan perjalanan hidup Ibnu Khaldun. Buku ini mengungkapkan lebih jauh tentang sosok Ibnu Khaldun, termasuk latar belakang keluarga, keilmuan, kepribadian, dan tanggung jawabnya sebagai hakim agung. Selain itu, buku ini juga memberikan wawasan tentang metodologi rihlah yang digunakan Ibnu Khaldun untuk memperoleh pengetahuan secara langsung dari para ulama. Pelajaran yang bisa diambil dari buku ini adalah dalam Islam, ilmu bukan hanya didapatkan dari pelajaran keagamaan, tapi bisa juga dari konflik, sejarah, dan pengalaman. Kutipan perkataan Ibnu Khaldun yang menjadi bukti kecintaannya pada ilmu adalah, di sela-sela saya belajar Al-Quran sampai hafal di luar kepala, saya juga belajar sastra Arab kuno dari ayah saya, Ibnu Khaldun. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.